guys, welcome back to Homebody Channel, edisi cerita buku. Dan buku kali ini adalah tada, Good Girl, Bad Blood atau Topeng Anak Baik-Baik karya Holly Jackson. Ya, jadi novel ini pertama kali terbit tahun 2020. Lalu yang versi terjemahan ini diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama di tahun ini ya, tahun 2025. Jadi masih fresh banget nih buku. Dan novel ini adalah buku kedua dari serial A Good Girl's Guide to Murder atau Panduan Membunuh dari Anak Baik-Baik yang udah pernah ya aku bahas juga di video sebelumnya, nanti linknya aku taruh di deskripsi. Dan novel ini pun masih sama ya, genrenya itu fiksi misteri young adult dan tebelnya segini nih, 440 halaman. Cukup tebel ya, 440 halaman itu. Nah, buku ini cerita tentang apa? Tonton video ini sampai akhir. Ya, jadi novel Good Girl, Bad Blood ini masih sama ya, masih bercerita tentang Pip, remaja perempuan berusia 18 tahun, dan masih di kota kecil tempat tinggalnya, yaitu di Little Kilton. Novel ini tuh bercerita tentang si Pip yang dia itu meluncurkan podcast true crime tentang penyelidikannya di buku sebelumnya ya, di buku pertama, yaitu penyelidikan atas kasus kematian Saul Singh dan Andy Bell. Dan podcast itu dia jalankan bersama Ravi Singh dan mereka beri nama A Good Girl's Guide to Murder atau podcast Panduan Membunuh dari Anak Baik-Baik gitu. Nah, podcastnya ini viral, ditonton jutaan orang, namun ternyata penyelidikan yang dilakukan oleh si Pip di buku pertama itu ternyata mempengaruhi dia dengan buruk ya. Dia mengalami semacam trauma dan dia itu berjanji kepada keluarganya bahwa dia nggak akan deh melakukan penyelidikan kayak gitu lagi, nggak akan deh jadi detektif kayak gitu lagi. Ternyata suatu hari sahabat sebangkunya ya, si Connor Reynolds minta tolong ke si Pip untuk mencarikan abangnya yang tiba-tiba hilang gitu. Keluarganya si Connor ini sebenarnya udah lapor ke polisi kalau abangnya yang bernama Jamie Reynolds, usianya 24 tahun, hilang. Cuman karena si Jamie ini tuh ternyata sudah pernah lari dari rumah ya beberapa kali, polisi menganggap bahwa kali ini pun demikian gitu, cuman lari aja dari rumah, nanti balik sendiri gitu. Jadi digolongkan resiko rendah dan polisi nggak bisa bantu. Akhirnya si Pip memutuskan akan menemukan si Jamie Reynolds sendiri. Dimulailah penyelidikannya ini, dan kasus penyelidikannya ini atas hilangnya si Jamie diupdate oleh si Pip dalam podcastnya. Jadi season 2 gitu loh, gitu. Si Pip pun mulailah kan melakukan penyelidikan, mulai dari kamarnya si Jamie, rumahnya, terus ke tempat kerjanya. Dia mengikuti, menelusuri jejaknya si Jamie ya. Sampai akhirnya dia tiba ke suatu titik dan dia menyadari bahwa ternyata di balik kasus hilangnya si Jamie ini ada kasus yang lebih besar dan lebih serius. Jadi kira-kira gimana nih? Apakah si Jamie bisa ditemukan oleh Pip? Kalaupun ditemukan, apakah dalam keadaan hidup atau sudah meninggal? Dan kasus besar apa yang diungkap oleh Pip? Kalau kalian penasaran, kalian bisa baca novel ini ya. Nah, kalau menurutku pribadi ya, aku tuh lebih suka dengan novel yang ini dibandingkan dengan buku pertamanya yang A Good Girl's Guide to Murder ini. Kenapa? Karena yang pertama ya, mungkin karena aku udah kenal ya dengan karakter-karakter yang ada di dalam novel ini. Kayak si Pip, terus si Ravi, terus si Kara, dan yang lain. Jadi aku tuh bisa lebih fokus ke alur ceritanya, ke jalan ceritanya gitu. Terus yang kedua yang aku suka juga dari novel ini adalah perkembangan karakter si Pip sendiri ya. Jadi kalau di buku pertama itu dia terkesannya kayak nggak tahu bahaya, spontan banget gitu ya dalam melakukan penyelidikan. Dalam novel ini karakternya berkembang sangat pesat. Di novel yang ini, si Pip itu digambarkan lebih dewasa. Terus dia lebih berhati-hati dalam melakukan penyelidikan, dan dia juga lebih ahli loh dalam melakukan penyelidikan. Pokoknya karakternya dia itu lebih relate, apalagi di sini kita kan mengikuti kayak mentalnya si Pip ya, yang awalnya rendah, terus stabil, terus nanti di tengah-tengah jatuh lagi gitu. Jadi lebih relate aja gitu karakternya, dan aku suka sih. Terus yang ketiga yang aku juga suka adalah gaya penceritaan penulisnya gitu. Jadi ada kombinasi antara narasi, terus ada kayak skrip podcast, terus ada catatan-catatan penelitian. Terus ini juga baru sih, di buku pertamanya itu nggak ada kayak foto-foto
gambar-gambar kayak yang muncul di penyelidikan lah, kayak misalnya gambar barang bukti, gambar ruangan sidang gitu. Meskipun nggak banyak, tapi ini membuat novel ini lebih menarik. Nah, menurutku si Holly Jackson ini pandai banget gitu ya, menceritakan, mengungkap kebenaran dari kasus ini dari satu bab ke bab yang lain gitu kan, dimana di setiap bab itu ada aja kebenaran yang terungkap, ada fakta yang terungkap gitu kan, dan setiap bab itu membuat kita penasaran banget, jadi pengen baca terus gitu. Dan setiap babnya ini mulus banget, jadi ngebacanya itu bener-bener gak terasa, pokoknya kita nyambung aja gitu, dari satu toko, satu tempat ke tempat yang lain, ke toko yang lain, pokoknya bagus. Aku enjoy banget sih pas baca novel yang ini. Kalau minusnya ya menurutku adalah, kalau di buku pertama itu si Pip itu menyelidiki tentang kematian si Salsing dan Andy Bell 5 tahun sebelumnya. Jadi di novel ini kasus hilangnya si Jamie ini terkesan apa ya, kurang serius nggak sih? Jadi, dan memang novel ini pun aku rasa tidak lebih kompleks dari novel sebelumnya ya, tapi penulisnya lagi-lagi pandai banget dalam menyusun cerita dalam novel ini, jadi tetap menarik, apalagi ditambah dengan adanya plot twist di akhir ya, si kasus besar tadi itu benar-benar menarik banget. Jadi kalau dari aku sendiri sebenarnya kasih 4,75, tapi lebih deket ke 5 sih, 5 dari 5 bintang untuk novel ini. Aku suka novel ini, dan kalau misalnya kalian suka genre fiksi, misteri, young adult, atau kalian fansnya Holly Jackson dan kalian udah baca buku pertamanya ya, Good Girls Guide to Murder itu, kalian harus baca novel ini. Dan kalaupun kalian belum baca novel pertamanya yang ini ya, kalian tetap bisa loh baca langsung ke novel ini, karena setiap kejadian di novel pertama ya itu dijelaskan kok secara singkat di novel yang kedua ini. Tapi tentunya experience-nya beda dong ya kalau misalnya kalian udah baca dari novel yang pertama. Lebih seru. Pokoknya aku tetap rekomen kalian baca dari yang ini dulu, baru ke sini gitu. Ya. Mungkin segitu aja, dan kayaknya aku bakal baca yang buku ketiga, karena ini kan terdiri dari 3 buku ya. Aku akan baca yang ketiga yang judulnya As Good As Dead, karena aku penasaran banget, pengen ngelihat kejatuhannya si Max Hastings. Greget banget. Ya mungkin segitu aja, sampai jumpa di novel berikutnya, bye-bye. Bye-bye.